Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan kita, memampukan kita untuk mendatangi rumah Allah, bisa bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Dan sesungguhnya ini adalah amalan yang paling utama. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keistiqomahan untuk selalu beramal, terutama apalagi ini di bulan-bulan yang mulia ini. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga kita umatnya yang mudah-mudahan selalu taat, selalu bersemangat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini memasuki Dzulhijjah, hari yang ke-8. Tidak ada, kata Rasulullah, hari-hari yang paling mulia, jadi maksud, selain hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi tidak ada amalan yang paling mulia, paling besar fadilahnya, kata Rasulullah, selain 10 hari awal Dzulhijjah ini. Lalu sahabat ada yang bertanya, tidak juga dengan jihad, wahai Rasulullah? Kata sahabat, manakoni menimpali, kalah juga jihad nih, ujar sahabat nih. Kan Rasulullah berkata tidak ada amalan yang paling utama. Sedangkan kita nih masih duduk-duduk nih bersama sahabat Rasulullah. Tidak juga kan dengan jihad, wahai Rasulullah? Ujar sahabat nih. Naam ya Rasulullah, ya. Kecuali, kata Rasulullah, orang yang berjihad turun dengan harta dan kuda tunggangannya dan ia tidak kembali lagi.
hanya sebanding lawan amal-amalan nang kita gawi, nang kita amalakan, nang kita baca, nang kita berzikir, kita bertakbir, bertahmid, bertahlil nih di 10 hari awal pertama Dzulhijjah. Bayangkan. Sedangkan amalan-amalan ini insya Allah kita bisa melakukannya. Bisa. Kita berada di rumah kita, di tempat kita, di kampung kita. Namun orang nang kawah haji itu lebih utama lagi. Nang kita di tempat kita nih, kan banyak amal-amalan nih yang bisa kita laksanakan mulai awal pertama Dzulhijjah tadi sampai 10 nanti. Bagi yang berkemampuan nih bisa berkurban, ada kelapangan bisa berkurban nih. Bagi kedada yang kelapangan mampu kesan hidup sehari-hari aja, perbanyak ya amal soleh. Akan amal ibadahnya mudah. Yassiru wala tu'assiru kata Nabi. Berilah kabar gembira. Permudahlah, jangan kau persulit. Kan nyaman nih, Bay. Ada kawah haji dan umrah kita banyak-banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Yang ada kelapangan bisa dia berkurban. Tapi ada yang bertakun di buku fikih Muyasar ini. Orang tuh Pak Haji maksudnya berkurban, tapi kada sembahyang padanya, kada sholat, kada sembahyang. Dan bujur nih, ini kenyataan nih, dan ulun baca. Ada ulun membaca di survei Muslim Report. Karena kita nih di negara kita nih di Indonesia, di survei orang muslimin kita nih, kaum muslimin nih yang melaksanakan sholat, yang sembahyang padanya di survei nih, yang melaksanakan sholat 5 waktu kada sampai separuh padanya. Cuma 38% aja yang 5 waktu. Ini survei ini karena kenyataan, belum lagi nih yang survei kaum muslimin orang Indonesia menurut survei Indonesian Muslim Report yang melaksanakan sholat 5 waktu cuma 38%. Jadi 62% itu belang kambingan Pak Haji maksudnya. Ada yang sembahyang lalu. Yang 38% ini padanya dianu lagi nih, dirundut lagi. Yang berjamaah kadang-kadang di tempat sholat, kadang-kadang di rumahnya. Sampai yang berjamaah istiqomah akhirnya cuma 3%. Nah, dan mirisnya nih yang 38% nih ya berarti dari orang 10 ikung cuma 4 aja yang sholat. Dan ini kita bisa merasakan sendiri di lingkungan kita. Sejalur kita misalnya, se-RT kita yang datang ke masjid, ke mushola, misalnya subuh tuh orang misalnya di rumah komplek perumahan ada 50 paling beberapa orang. Ini kan dengan kenyataan nih pas. Dan penelitian kawan di Kemenak ini bujur juga penelitian, ini resmi benar. Kan sekarang nih badan orang yang hendak menikah nih ditatar kan. Ulun sering ketemu tuh di Masjid Baitur Rahim beberapa pasang. Jadi di laporan situ penelitian 13 pasang nih binian lakian badan ditakuni yang melaksanakan sholat 5 waktu cuma sepasang aja. Wah, Haji,
Yang 5 waktu berarti antara 26 ekong cuma berdua aja, sepasang aja dua laki bini yang melaksanakan sholat 5 waktu. Yang lain tuh ada yang belang kambingan, ada yang kada sembahyang lalu. Dan ini fakta. Nah, dan ini kan berarti menandakan akidah kita nih, bahwa keyakinan kita, ketaatan kita Allah itu masih jauh benar. Nah, di sini kaitannya tadi lawan orang yang berkurban tapi nya kada sholat. Jadi dijawab di fikih Muyassar sini, memang selama syarat-syarat orang yang berkurban tadi memenuhi aja, memang kurbannya sah aja. Ini seorang muslim sudah balik berakal dan mempunyai kemampuan. Dan hewan-hewan yang dikurbankannya pun juga memenuhi syarat. Misalnya sapi misalnya yang dikurbankannya dia berkoalisi 7 orang misalnya. Sapinya mencukupi jauh umurnya. Namun di sini kekurangannya. Karena kata Rasulullah, amal-amal yang pertama dihisab ialah sholat. Apabila buruk sholatnya, kata Nabi, maka buruk juga amal-amal yang lain. Jadi yang pertama-tama nih harus kita perbaiki sholatnya dulu. Jadi alhamdulillah juga pernah kawan bercerita kan, dan ulun pernah masuk ke daerah situ. Daerahnya di Kalteng aja. Pernah masuk ke situ. Kebetulan itu waktu itu bulan Ramadan yang berkaitan lawan ini tadi nih. Bulan Ramadan saking akidah kita nih lemahnya di sana, sampai-sampai ada orang yang ini mungkin pian tahu nih di sini ulun pernah mendengarnya di Banjar nih. Sampai-sampai ada orang di sana memandiri kami nih, Haji Mastur, dan orang itu hendak menempel Haji, bayang memberi duit karena inya ada sholat. Itu kan aneh. Orang ini berduit, sidin bisa alat berat, dan sidin maksudnya tuh hendak memberi duit tuh untuk menyampaikan amal-amal sidin yang kurang nih dengan orang yang beribadah. Dan sebagian lagi kami tanya, takuni bujur Pak aja. Waktu salat tarawih orang tua ini jarang, ada banyak, dan ada anak-anak sebagian ditakuni anaknya Pak aja. Di mana bapak abah nih
Jadi disahuti oleh anak-anaknya, sekarang Pak sedang panen buah semangka. Aja. Jadi bapak dan ibu di mana? Jadi bapak dan ibu saya sekarang sedang di kebun di ladang menjaga buah semangka yang panen. Kalau tidak dijaga nanti akan hilang. Jadi gimana sholatnya, puasanya? Bapak dan ibu puasa kada, sholat kada, karena haur di kebun. Wah itu kan bayangkan nih, ini kejadian nyata dan terjadi dan ada. Jadi dimotivasi, dipandiri bahwa kami datangi ke ladang, dipandiri rumahnya, dipandiri bahwa dibawai sholat. Disuruh mendatangi masjid. Nah ini berarti lawan yang survei tadi ini mirip padan, dan banyak yang ada sholat. Tapi untuk bertawasul, ini memohon. Kalau kita kan bertawasul dengan amal soleh kita, kalau ini bertawasul dengan benda di setiap rumah nih, bila dibuka kebanyakan ada foto-foto ganal. Dibuka lawang ada yang foto ini sebesar ukuran kita badan. Ini kenyataan badan dan ulun mengalami sendiri. Nah itu kan menandakan bahaya bahwa akidah umat kita banyak yang. Nah dan itu penting untuk kita masuk ke sana. Ada beberapa tahun, beberapa kali kami masuk ke situ. Ada mungkin 3 tahun. Setiap tahun masuk ke situ. Sekitar 8 tahun yang lalu. 9 tahun sekitar 2015. Jalan itu masih sakit lagi Pak. Nah, dan sekarang ini alhamdulillah kayaknya sudah beraspal sudah. Sampai-sampai kami masuk ke dalamnya lagi Pak Haji. Di dalam itu ada seorang guru yang ditokohkan, janggut panjang kayak pian Pak Haji. Putih, orangnya umur kan mirip sekitar 65-70-an. Jadi kami diundang nih. Kami kan tidur di masjid Pak Haji, diundang ke majelisnya. Dan orang ini yang gurunya ini kada sholat, sampai Jumat pun kada melihatnya sholat kami. Rumahnya dekat masjid, walau alam di mana sholatnya ya. Yang penting waktu sholat Jumat kada kelihatan dekat rumahnya. Sedangkan ini di perkampungan, misalnya ya sholat jauh ketahuan, naik kendaraan misalnya atau naik lotok, itu di kampung tuh di pinggirnya sungai. Jadi malam diundangnya kami datang ke sana dan jamaahnya banyak banget. Setelah sholat tarawih datang berceramah orangnya tadi, gurunya ditokohkan tadi. Jadi di ceramahnya itu diceritakan bahwa, nah di sini Pak Haji, bahwa kada sholat tuh kada apa-apa. Mendai banyak yang ada sholat di sana. Sampai-sampai ya tadi ada orang yang berduit yang ada sholatnya mau mengasih nih padat sebagai jaminan sudah, bahwa berarti sampai sudah amalnya digawi oleh kita yang sholat nih, diberi amplop sudah. Nah bayangkan sampai ke situ berarti akidahnya. Itu kan perlu kita dakwahi. Nah dan berkurban juga dia di masjidnya. Ada yang berkurban. Satu masjid ada yang 1 kurban, ada yang 2. Di daerah situ kami ada mungkin mendatangi 5 masjid, ada daerah situ. Sampai-sampai pernah kami pada singgah di masjid sini, kan sudah berjadwal singgah ke masjid sini, tapi di sekelilingnya nih Pak Haji ini kuburan banyak kain kuning.
Jadi paksa permisi kami dipindah ke masjid yang lain. Ada nyaman terlihat dan mendakwahi pun sedikit demi sedikit. Wah, itu fakta kejadian. Paling sekitar 60 kilo dari kita sini, daerah Kalteng, masuk ke dalam lagi. Dan ini kejadiannya tak. Untuk dilaksanakan sholatnya susah lagi. Maka kan amal-amal pertama yang dihisab oleh Allah ialah sholat. Sampai-sampai ada yang bertanya tadi ya, ini orang ini kada sholat atau sholatnya belang kambingan tapi dia berkurban. Jadi kata perkataan ulama salaf, orang yang kada sholat tadi, yang sholatnya atau sebagian tadi Pak itu disuruh banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Disuruh minta ampun dulu. Karena amalan yang pertama-tama dihisab dia kan belang kambingan menggawi. Jadi amal-amalan yang lain nih wallahu alam. Walau fikihnya sah aja, walau Allah menerima. Jadi disuruh banyak-banyak beristighfarnya. Amunnya mau mengamalkan juga, disuruh banyak-banyak mohon ampunan Allah, disuruh banyak-banyak bertobat. Amun mau mengamalkan insya Allah, karena ini perbuatan baik insya Allah enak, hatinya ini makin lembut kena. Tapi amunnya kada mau mengamalkan ya susah. Tapi mudah-mudahan mau, karena diberi pengetahuan, diberi ilmunya. Nah, jadi menurut lembaga survei tadi, lawan fakta yang kami temui di lapangan, ini korelasinya ada. Bujur korelasinya. Kada jauh-jauh, mungkin tuh yang 38% ini kada jauh-jauh, mungkin beda-beda tipis saja dengan kenyataan. Mungkin malah bisa lebih, kada nyampe lagi mungkin 38% ini. Sampai-sampai di sini ya dikatakan yang berjamaah terus-menerus cuma 3%. Pardon. Yang berjamaah kadang-kadang 5 waktu, kadang-kadang berjamaah 7%. Dari orang 10 tuh. Dari orang 100 misalnya. Dari orang 100 misalnya yang berjamaah istiqomah cuma 3. Yang kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang kada, ini 7 orang. Yang istiqomah 5 waktu cuma 38 orang, 38%. Berarti lebih separuh yang ada sholat atau yang belang kambingan. Dari orang 100 lebih 50 yang ada sholat. Dan untuk tadi itu, untuk pertanyaan tadi memang yang berkurban orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang kada sholat tadi itu kurbannya sah aja. Selama memenuhi kriteria tadi. Hewan yang dikurbankannya misalnya sapinya
telah genap berumur 2 tahun sehat aja, atau kambing yang disembelihkannya berumur 1 tahun atau 6 bulan, ada di riwayat yang lain. Namun ada di hadis yang lain Nabi berkata, nah ini kan wanti-wanti nih, ya Rasulullah, barang siapa melaksanakan sholat sebagaimana sholatnya kami dan menyembelih kurban sebagaimana kurbannya kami, maka sungguh dia telah tepat dalam berkurban. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah dia menyembelih kurban yang lain sebagaimana gantinya. Ini kan hal-hal kecil saja nih, sampai yang detail ini Nabi menceritakan pada. Misalnya kita berkurban, Pak Haji, menyembelih sebelum sholat Id itu bukan kurban. Apalagi orang yang berkurban misalnya dan sehari-hari yang sebelumnya ini ada sholat. Memang misalnya ini berkurban setelah sholat Id, itu saja kurbannya, berarti sudah termasuk kurban. Tapi amal-amal yang pertama-tama dihisab oleh Allah tadi, ini ada mengerjakan. Sedangkan hadis tadi ada mewanti-wanti. Apabila sholatnya ya Rasulullah kada sempurna, maka bisa ditambal dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Apabila ada tambalannya, bagaimana pada? Yang ditambal tidak? Sedangkan disuruh ini beristighfar tadi misalnya kada mau. Kalau mau misalnya disuruh banyak beristighfar, ini masih ada kemungkinan orang ini dilembutkan hatinya kita. Mudah-mudahan nih, karena disuruh beristighfar tadi oleh para ulama, orang-orang yang berkurban, inya sholatnya kada atau sholatnya belang kambingan, inya mau beristighfar, banyak-banyak mengamal istighfar, insya Allah amalnya kan akan baik. Karena, nah ini ada juga tentang keajaiban istighfar nih, lu pernah mengalami. Dan di sini Allah sudah berkata, di surah Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini pandan. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengajak mereka sedang kamu berada di antara mereka. Sedang kamu berada di antara mereka, kata Allah. Kamu nih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan sudah kada ada lagi, Pak Haji. Nah, dan tidaklah pula Allah akan mengajak kita nih, sedangkan kita atau mereka masih meminta ampun kepada Allah. Nah, makanya itu dipikir sini disuruh orang-orang yang kurang amalnya, disuruh banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh banyak-banyak mohon ampun. Salah satu metodenya nih untuk melembutkan hati agar ini apa? Mau karena beribadah. Ini ulun berkisah-kisah nyata nih, Pak Haji, di rumah sakit Ansari Saleh. Tentang ini ulun mengalami. Boleh ya Allah kisah ini lah. Ini terjadi dalam ulun bang nih. Sudah beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan. Lu sebenarnya takutan jam mengisahkan kisahnya kalau bina ada hati rasa. Ini ulun membawa abah aja. Membawa abah ke dokter urologi. Itu kan bagian nih dalam. Jadi penyakit prostat aja. Prostat. Berapa kali itu kalau penyakit dalam? Pertama ke geriatri dulu, geriatri. Yang kan itu untuk orang-orang yang umur 60-an lah. Geriatri. Jadi dirujuk karena penyakit dalam dirujuknya ke urologi. Jadi setelah di USG
prostat tadi rencana sebelum USG dulu, ini prostat di geriatri kan sudah prostat, dinyatakan prostat sudah, lalu hendak dioperasi. Jadi konsultasi ke urologi sudah. Ini abah ini takutan sih Din, namanya operasi ini kan Pak Haji. Jadi banyak-banyak bersifat ini. Banyak-banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca terus. Baca. Terus karena berapa hari kan datang lagi nih. 3 hari ya datang lagi. 3 hari datang disuruh USG lagi. USG ketahuan pulang. Pak Haji, ada batu ginjal. Batu ginjal pulang bertambah 3 mili badan. Tambah nih jadinya prostat pacangan dioperasi. Jadi bepanderan tuh orang sebelah nih. Tetamu orang juga orang rantau, daerah rantau Pak Haji. Sini sudah beroperasi. Sudah aku jangan ada apa-apa kan ya. Sini menyemangati nih nang orang beroperasi nih badan. Menyemangati lawan abah nih. Ada bapak Pak Edian. Nih nah, ulun operasi udah pensiunan dinas apa sih dinas seni budaya rasanya di daerah rantau sana. Sehat sih nih, sudah aku operasi prostat di sini lawan batu ginjal. Kedua-duanya alhamdulillah ada apa-apa sini nih, tapi prostat dulu hanya batu ginjal berapa bulan hanya batu ginjal sih. Jadi abah ini mendengar itu bersemangat juga. Makan terus. Habis itu datang masuk nih berapa kali sudah datang lagi ke orang lagi. Jadi setelah dijelaskan ulunnya tak kajut dia Pak Haji. Jadi jar dokternya yang prostat tadi kada jadi dioperasi, kau aja diobati. Jadi alhamdulillah minum obat aja kada jadi Pak Haji. Jadi yang batu ginjal tadi aja yang hendak dioperasi. Jadi untuk lebih memastikan lagi setelah di USG sudah dapat nih ada gambarnya sudah. Pardon, disuruh scan lagi. Scan itu yang masuk di kapsul kan, sebagian awak. Hari anu scan lagi ya. Scan lagi. Yang para masjid andakannya. Scan itu kan. Scan berapa hari kemudian. Itu sudah berbulan-bulan sudah tuh. Belang-bulik ke Ansari Saleh. Alhamdulillah tadi yang prostat tadi kada jadi dioperasi, minum obat aja. Yang batu ginjalnya pulang hendak dioperasi, tapi operasinya lewat laser aja. Nah, jadi itu untuk memastikan lagi, tapi harus di-scan dulu. Di-scan. Habis di-scan, masuk sebelum scan itu harus minum dulu badan baju putih banyak berapa liter minumnya putih. Di-scan, sudah di-scan. Maka yang di-scan itu imbai orang yang ada penyakit ginjal apa makin kayak drop sini nih. Tapi malakan terus ini di rumah, malakan juga istighfar di rumah. Habis di-scan, esok keluar hasilnya. Ke dokter urologi lagi. Mungkin menggitir Pak Haji, mau mengambil nilainya nih, mengambil hasilnya nih, ambil hasil scan nih, bawa ke dokter. Aja sabar Pak aja dokternya nih. Sabar aja. Jadi bawa aja nih hasil scan nih. Yang anehnya nih, ini bujuran Pak Haji, kisah nyata nih. Yang batu ginjal tadi hilang. Kan ada batu ginjal, Bang. Setelah di-scan di USG ada yang sampai tukang USG-nya bepandian, nah dapat sudah ya, dengan dibacanya, dapat sudah. Ada memang ada gambarnya. Jadi takoni berapa, ada kan suratnya 3 mili. Tapi pas di-scan hilang ada lagi. Sudah berapa hari, alhamdulillah sudah masih. Tapi berobat terus rutin ke geriatri itu kan karena ada penyakit gula, sini darah tinggi. Tiap bulan tuh rutin ke geriatri. Udah. Kalinya ada pulang Pak Haji. Batu Empedu pulang. Pak Haji Mastur, Batu Empedu. Itu sudah berapa bulan? Itu sudah jalan berapa bulan? Batu Empedu. Sudah, Batu Empedu. Jadi hendak dibedah Pak Haji. Sudah Mas, besok ke ruang ke dokter bedah sebelum ruang bedah kan ke konsul bersebelahan lawan dokter tulang kah ortopedi. Nah, ke dokter bedah. Dah, dokter bedah.
diserahkan oleh yang penyakit dalam tadi. Jadi batu empedu itu rencana mau dioperasi juga, tapi sih malakan istighfar la ilaha illallah ampalakan terus. Jadi setelah konsultasi ke dokter bedah, yang anehnya ini Pak Nenek, setelah diperiksa ini kan hilang, memang ada batu ginjalnya, ada batu empedunya. Kalau batu ginjal ini hilang, batu batu empedu ini ada Pak Nenek, tapi dokter ada jadi mau nyuruh operasi, dipicik-piciknya sakit lah Pak, ada aja Pak, di apa-apainya, di anu-anunya. Oh kalau kayak itu baik, diberi obatnya aja pulang. Nah sampai sekarang nih sudah, yang batu empedu ini sudah hampir 3 bulan 4 bulan minum obat aja. Nah ini kejadian nyata nih. Entah mungkin mengamalkan yang istighfar tadi kan, walau alam. Tapi kan memang di hadis-hadis Nabi itu kan banyak nih fadilah istighfar nih, memudahkan urusan kita. Nah sampai-sampai kan hajat-hajat kita kan banyak kan, kayak kisah di Hasanul Basri itu kan, yang orang datang ke tempat sidin itu kan kisah-kisah bahari itu. Orang hendak mempunyai keturunan kan pernah datang lawan sidin, disuruh sidin mengamalkan istighfar. Orang pernah datang kan ada paceklik, ada kemarau, ada yang kebun-kebunnya ada subur, disuruh banyak istighfar juga. Ada lagi kan orang yang hendak mempunyai anak fadilah, disuruh Imam Hasanul Basri juga disuruh banyak beristighfar. Jadi sampai-sampai yang lain kan bingung dengan problem yang bermacam-macam nih, tapi kenapa disuruh banyak-banyak mohon ampun sama Allah. Jadi bukan aku yang berkata ya sini nih, karena ini ada di surah Nuh sudah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Nah bayangkan nih umat Nabi Nuh yang berdosa nang berapa ratus tahun aja membangkang fadilah. Nah apalagi kita yang kan misalnya tuh ini bukan membenarkan orang yang ada salat nih, ada yang membangkang aja lo Nabi Nuh diampuni oleh Allah, disuruh istighfar. Disuruh istighfar ulang, diberikan kemudahan pulang. Apalagi nang kita nang belang kambingan di salat tuh misalnya nih, nang orang ini diberi semangat kan supaya mau beribadah jadinya. Dan tapi harus dikawani, mau ditinggalkan aja. Karena apa nih, roh-roh ini kata Nabi ini akan mendatangi, akan mengawani orang-orang yang sejiwa. Namun kada kita kawani, ini bisa kelain kan kawannya. Nah jadi ini ulun mengalami seorang nih. Kejadian nih badan bahwa ada fadilahnya. Dan di ayat ini memang bujur di surah Al-Anfal ayat 33 dan di surah Nuh tadi, dan di sini kan di Al-Anfal, dan Allah sekali-kali tidak akan mengajak mereka sedang mereka masih berada di antara kamu ya Allah. Masih ada Rasulullah, Nabi kan udah lagi nih. Nah, dan tidaklah pula Allah akan mengajak mereka sedang mereka memohon ampun. Nah, paling ada kita banyak-banyak mohon ampun. Apalagi ini kan hari-hari ini masih hari-hari yang fadilahnya ganal nih beribadah nih. Selain amal soleh yang sholat, mengaji, membaca Quran kita kan, sedekah kan, paling yang mudahnya paling banyak kita berzikir lah. Ini nasihat lawan ulun juga nih, sambil menjaga berjualan kan paling kadang kan pada nak berzikir barang banyak sih. Karena selain ini fadilahnya, pahalanya banyak, ini kegunaannya untuk diri kita masing-masing. Banyak membuka hal-hal yang kada terbuka, yang sulit dimudahkan Allah jadinya. Dan ini kisah nyata nih, mudah-mudahan nih
kada menjadi yang hati lalai. Nah, cuma ini gasan motivasinya bagi kita semuaan bahwa ini ada terjadi kejadian kayak ini. Dan ini kisahnya ya hanya setengah tahunan lah. Sebelum bulan puasa tadi sekitar 4 bulan 5 bulan. Dan ini masih berjalan lagi. Dan mudah-mudahan karena yang batu umpat dua itu apa disembuhkan oleh Allah ya. Mudah-mudahan. Ketiga-tiganya kan jadi operasi. Nah ini selain yang macam-macam amal tadi, yang di bulan Dzulhijjah tadi disunahkan tadi kita kan, kayak banyak-banyak berpuasa kan. Mulai 1 sampai 9 tuh kan, aja 10 tadi kan hanya buka puasa sih ini. Itu kan amal-amalan tuh gak apa padilahnya di sisi Allah. Dan nasihat ini kadang-kadang bisa aja karena kita ucapkan. Kadang-kadang melihat orang datang ke masjid, melihat berjalan ke masjid, bisa aja nih karena terbuka nih hati misalnya tetangga kita melihat kita berjalan ke masjid atau ke mushola, mendatangi tempat sholat, bisa aja menghidupi kendaraan subuh, bisa itu bangun nih ya. Dan wasilah ini bisa aja lu nih para rumah pada nih gara-gara cucu sidin aja sebelah cucunya sering ke masjid muhajirin yang para SD timbay lu nanti bawa kompak cucunya, akhirnya pada ini kisah nyata juga nih, akhirnya kayaknya sembahyang aja kayaknya yang antar subuh kayaknya mah antar. Nah kan alhamdulillah tuh. Nah mungkin kan tidak mungkin cucunya bisa memadahi kai, cuma mungkin karena betagi ga cucunya lawan kayaknya ada pernah ke masjid misalnya sidin 20 tahun kada. Nah, itu kan bisa aja Allah membukakan hidayah lewat orang lain. Bukan karena nasihat kada bisa, cuma kan bagus juga kan diberi nasihat bagus juga. Cuma bisa aja tuh kadang-kadang melihat kejadian aja. Dan ini kisah nyata nih. Cucunya belum sekolah lagi. Masih seumur belum sekolah SD, masih seumur TK, masih 6 tahunan pada. Kadang bersepeda sorangan nih cucunya. Hari ini rancak kayaknya yang mengantar. Nya kada babah orangnya. Nah itu kan alhamdulillah tuh. Bisa ya melihat Pak Haji Mastur kan ada lewat. Nah si Din jak awal dia atun berjualan ya. Haur-haur misalnya tuh Haji ini contoh nih. Aku nih yang waktu lapang kadang. Nah itu bisa membukakan hati kita pada. Bisa melembutkan hati orang melihat. Nah mudah-mudahan ini nasihat ini nih bagi ulun juga nih kita bersemangat nih ibadah nih, apalagi 10 hari awal nih banyak-banyak ibadah kita, paling ada banyak-banyak berzikir karena padilahnya gak benar. Karena apa nih ya sesungguhnya kita nih semua rugi. Wal as demi masa innal insana lafi khusr, semua manusia rugi. Illal ladzina amanna, kecuali apa? Kecuali orang yang beriman. Illal ladzina aman wa amilus, orang yang beramal ya. Begitu wattawasau bil haq wattawasau bis sabr. Ini saling menasihati. Nah, nasihatnya kebenaran dan nasihatnya dengan kesabaran. Sabar juga menasihati. Namun menasihati bahwalan jangan juga kita. Nah bisa aja nasihat itu masuk karena melihat contoh. Melihat contoh padan ke masjid datang.
haur-haur kau sempat aja sini uyuh-uyuh datang begawi, sempat aja datang ke rumah Allah. Ini orang yang melihat bisa tersentuh hati badan. Nah, mudah-mudahan kita ini semua nih termasuk orang-orang yang istiqomah beramal. Sampai sudah banyak. Tutup aja lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.